Waalaikumsalam. Kelihatannya nggak terlalu semangat gitu. Masih capek gitu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Jenderal yang Mewakili Pertamina, Bapak Sasongko serta tim manajemen yang mendampingi beliau. Selamat datang Pak di Parepare. Semoga tetap fit, insyaallah. Yang saya hormati sahabat saya yang ganteng, Ketua DPD Pak Hasbini. Kasih segar Pak, izin pelapor Pak Diek. Beliau ini baru nyampe dari Masabah dalam rangka kegiatan bantuan kemanusiaan di sana. Ini ada berapa? 100 juta lebih ya, luar biasa. DPD aplaus buat DPD. Yang saya cinta, yang saya sayangi, ini rival saya, Ketua DPC 1 Makassar Haji Sudari. Luar biasa. Yang saya hormati para SPM, Pak Faris, Pak Arif, Pak Aldo, sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Oha, Pak Musin. Yang saya hormati panitia pelaksana yang tidak kalah pentingnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kondisi kayak seperti begini. Yang saya hormati dari tim PPC Parepare, Pak Nuri beserta tim, dan juga dari pihak barangkali ada dari Lantas atau unsur keamanan yang insya Allah akan mendampingi kita. Alhamdulillah wa syukurillah, patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih segar bugar, masih tetap sehat, dalam rangka menghadiri acara The Paris Makassar, yaitu Goes Pertabaik Makassar. Mungkin pada kesempatan malam hari ini izinkan saya Pak Jem melaporkan kegiatan ini dapat terlaksana atas partisipasi dari teman-teman baik dari DPD sendiri, dari DPC Makassar, dan para SBM tak kalah pentingnya memberi support kami, Pak Arif, Pak Faris, Pak Aldo, sehingga apa yang kita rencanakan beberapa hari lalu, mudah-mudahan harapan kita semua kegiatan kita nanti tidak ada kendala dan lancar insyaallah. Nah, pada kesempatan ini pula izinkan juga saya menyampaikan bahwa tujuan daripada Goes antara dari Parepare ke Makassar ini adalah bagaimana mempererat hubungan kita antara Pertamina dengan Iswana Migas. Sebenarnya udah dekat, kita mau mendekatkan lagi. Dan terima kasih Pak atas support. Jadi kita tahu ini teman-teman Iswana Migas ini kadang panas-panasan Pak. Tetapi dengan spirit dan dorongan dari bapak-bapak kita dari Pertamina memberikan nuansa sehingga kita giat untuk berolahraga Pak. Jadi historis mungkin sedikit saya cerita. Jadi event ini merupakan suatu, menurut saya agak tertantang Pak.
Jadi selama ini ada 2 event. Mudah-mudahan besok ini dari Parek Makassar ini tidak ada kendala, termasuk event yang sangat bergengsi Pak. Pertama kita pernah di Dejang, itu juga luar biasa Pak. Betul-betul itu menguras tenaga. Teman-teman juga sempat ikut. Terus inilah yang nanti besok kita akan laksanakan, mudah-mudahan tidak ada kendala. Teman-teman ini hobinya memang goes Pak. Tapi yang kemarin-kemarin ada ke Surabaya, tapi itu sifatnya rileks saja, ada ke Bali. Yang atletik yang betul-betul yang terasa itu waktu di Lega. Ini sampai Haji Sukati kemarin waktu di Lega, memang treknya pendek, kira-kira 40 kilo, tapi naik turun tanjak. Sampai beliau ini teriak-teriak apa, kejang-kejang. Tapi luar biasa. Itu zamannya, Sekarang tidak lagi. tidak lagi ya, sudah sering latihan. Itu zamannya Pak Joko, Pak. Itu luar biasa. Tapi yang sekarang ini yang lagi menarik ini, selama Pak Sas di sini luar biasa. Ini teman-teman semakin sehat. Ini luar biasa. Mungkin jadi ada menarik juga Pak Jim. Dengan kegiatan ini Parek-Parek Makassar ini pasar karbonnya agak besar Pak. Banyak orang nonton Pak. Jadi saya bilang ya nanti kita lihatlah. Sampai-sampai Pak Sukadi dia bilang dia mau kasih SPB-nya kalau saya nyampe di Makassar dia bilang. Tapi itu semuanya sebenarnya tujuannya apa? Kalau saya mampu, kenapa dia tidak? Itu juga ada spirit sebenarnya. Itu maksud dari itu. Dan memang saya ini sama beliau ini sering memang jadi apa, semacam ripas. Apalagi kalau di meja muda Pak. Ini ada Pak Ica, ini tantangan saya juga. Ada Pak. Tapi itu dalam arti diskusi Pak, bukan maksud apa-apa, sering berdebat di meja muda Pak. Jadi apa? Inilah nuansa-nuansa keakraban yang kami selalu harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, silaturahmi, kedekatan kita artinya bisa lebih semakin terang. Dan tujuan dari itu juga, selain daripada itu mungkin ada sedikit apa semacam ya bakti sosial ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat di tiap spot-spot. Barangkali nanti itu ada konsep daripada DPD. Inilah barangkali daripada tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini adalah mempererat silaturahmi. Jangan cuma yang hitung kayak seperti pengusaha hitung duit terus ya, ada kan bagusnya kita olahraga. Jadi terima kasih sekali ini dari bapak-bapak kita di Pertamina. Jadi dengan adanya memberi motivasi dorongan sehingga kami tetap sehat Pak. Jadi dalam penugasan kami juga tetap kami akan lebih bergairah lagi. Ini barangkali juga daripada kegiatan-kegiatan ini. Mungkin ini barangkali dari saya sebagai laporan, sebagai kata dari kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan kita besok kita berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan, dilancarkan, semua enjoy, senang, bahagia sampai finish. Tapi ini juga Pak Jem, mungkin besok pesertanya itu sangat banyak Pak. Tapi semangatnya cuma di start aja. Gak tahu nanti dia startnya sampai di mana, finishnya berangkali di Bodokan, di berapa gitu. Nanti sampai akhirnya mungkin tinggal 15 atau berapa sampai di finish. Tapi ini semua semata-mata di kebersamaan keakraban yang kita bangun. Inilah dari saya barangkali. Terima kasih. Sekali lagi kami dari DPC 2 Parepare sekiranya ada sesuatu hal-hal yang kurang berkenaan, ya semuanya itu artinya di luar kemampuan kami. Makanya kami mewakili teman-teman panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dalam kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Samsuala, Ketua Iswa dan Nagas NTT. Selanjutnya sambutan dari Bapak Manajer Waktu Tata Mena Waktu 7 Bapak Sasako. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, yang kami hormati Ketua DPD 7 Pak Masini yang baru saja tiba dari
lokasi bencana. Dan bantuan yang kami hormati Ketua DPC 2 Zona Migas Pak Jalan, yang kami hormati Ketua DPC 1 Pak Sukardi, yang kami hormati manajemen Pak Jeffrey, Mas Hadi, Pak Buksin, Toha, Pare-Pare, teman-teman SBM, Mas Aldo, Mas Rani, Mas Faris, teman-teman dari Pertamina, semuanya Mas Rizky, Mas Dimas, Mas Dimas sudah sembuh ya? Pak, tidak bisa tuh. Sudah pulih kembali. Yang kami hormati seluruh panitia dalam acara ini, yang kami hormati para ibu-ibu pengurus yang ada di sini tadi sudah menjaga makanan, dan yang saya cintai seluruh goweser yang besok akan ikut dalam event Pare-Pare Makassar. Syukur alhamdulillah kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Bisa mengikuti event akbar ini namanya. Katanya Pak Haji Ija ini 50 tahun baru sekarang ini sepedaan Pare-Pare ke Makassar. Mungkin bisa 2 kali lagi ya nanti kalau saya mengatakan 1 kali dia sudah bicara, ketawa gitu. Berarti seperti mustahil 2 kali. Kita lihat dulu ya. Kita lihat sudah 1 ini. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Haji Alam itu sudah sangat benar sekali. Alasan-alasan kita mengadakan acara ini sebetulnya dari olahraga yang beberapa kali saya ikuti. Saya sudah 3 kali 100 meter, pertama ke Banting Murung, kedua ke Pangkep, dan ketiga ke Takarar kemarin. Ya kita naikkan dikit lah. Karena kalau Pare-Pare Makassar, sebenarnya saya bercanda aja gitu. Nggak tahu apa juga Pak. Bercanda. Nanti kalau berhasil nanti berubah gitu ya. Jadi kalau mau naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 gitu. Maksudnya apa? Ya supaya nggak bosen ya. Masa boleh Tanjung Bunga lagi, Tanjung Bunga. Itu kan trek sore hari. Itu yang pertama adalah kita mau mengajak seluruh teman-teman Pertamina dan di Zona Migas dalam situasi pandemi COVID ini kita harus memperkuat imunitas kita. Jadi jangan berdiam diri, karena kalau kita berdiam diri kita mudah diserang. Ya. Kalau kita hanya minum vitamin itu kurang. Jadi kita harus terus berolahraga. Berolahraga sudah, misalnya 3 kali seminggu. Tapi kalau rutin terus begitu, kadang-kadang bosan. Ingin sebuah tantangan. Ini yang lebih baru lagi, misalnya dengan satu pemandangan baru. Kami kemarin sempat ke Bilibili, sempat ke naik ke Parangloe. Itu sebetulnya bisa untuk menambah wawasan. Saya lihat juga teman-teman ada yang belum tahu di mana itu air terjun Parangloe gitu ya. Ternyata bagus sekali. Meskipun jalannya tulisannya 1 km, ternyata berapa Pak? 3 km ya? Iya Pak. Berarti itu harus dikoreksi kalimatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di air terjun itu kita bisa menghirup oksigen yang murni, yang bisa lebih fresh gitu ya. Jadi kita relatif lebih bisa mencari udara yang lebih segar. Yang ketiga, di masa pandemi ini kita juga harus mencari matahari, ya kan? Jadi kalau kita hanya di rumah saja, hanya berdiri sebentar itu kurang gitu ya. Jadi harus ditambah lagi supaya kita kuat lagi. Ya.
Yang keempat tentu kita ingin foto-foto, ya kan? Update Instagram, Facebook, ya kan? Twitter, dan lain-lain. Semua bisa kita tunjukkan bahwa kita memang berusaha untuk bisa meningkatkan imunitas dengan cara olahraga. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia. Ya, saya tidak menyangka juga, ternyata memang serius banget untuk persiapannya. Terima kasih karena kalau kegiatan ini serius berarti memang kegiatan ini disukai oleh teman-teman. Jadi prinsipnya seperti apa dikatakan tadi oleh Pak Ciala, prinsipnya adalah bersama. Ini mengandung arti yang dalam. Ini juga nanti akan menjadi masukan buat setelahnya ada technical meeting ya, kebersamaan. Jadi event yang besar ini itu membawa nama besar, membawa Pertamina dan Persona Migas. Jadi kebersamaan adalah mengandung unsur keselamatan. Artinya saya berharap semua goeser itu semua bisa berangkat dan kembali dengan selamat. Supaya bisa kembali berangkat dan pulang kembali dengan selamat itu harus praktek strategi. Saya beberapa kali memberikan masukan diantaranya tulis kilometernya, tulis pit stopnya di mana, tujuannya apa. Semakin kita punya informasi yang lengkap, semakin mudah kita bisa mengetahui lokasinya di mana. Namun demikian dalam kesempatan ini saya juga minta nanti dalam tim atau rapat technical meeting disampaikan yang pertama, kalau para goeser itu hanya mampu misalnya ke pit stop pertama, itu tolong dilakukan pengumpulan data, dikelompokkan siapa yang hanya pit stop pertama, ditulis. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya ada tim penjemput atau loading car yang akan menjemput. Karena apa? Loading car ini kemarin dilakukan secara bertahap, betul nggak? Hari Rabu berangkat 5, 10, hari Kamis berangkat 10 dari Makassar, hari Jumat berangkat 10. Nah nanti kalau tiba-tiba berhenti semua di pit stop 2, kan kurang mobilnya. Jadi itu saya perlu menyampaikan kepada teman-teman, silakan koordinasi. Kebersamaan dan keselamatan mengandung unsur semua harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ini bukan sprint ya teman-teman, bukan sprint. Kalau yang mau sprint silakan, sudah tahu kan trennya jalan lurus sampai dengan Makassar. Mau ngebut 100 km berjalan sampai Makassar sendirian silakan. Tetapi ya, saya ingin menyampaikan dalam event ini kita semua harus melihat kekuatan kita itu yang ikut itu siapa saja, kita sering ngecek dan ada masalah apa. Maka nanti dalam technical meeting tolong ditulis berapa nomor telepon ambulan, berapa nomor telepon loading car, berapa nomor telepon kalau misalnya ada ban bocor atau misalnya ada butuh pompa dan lain-lain. Dan semua orang itu harus mencatat itu. Karena tidak mungkin wanita itu memonitor satu persatu. Jadi yang harus aktif adalah teman-teman goesernya sendiri. Ya, paling aman itu kalau sudah tahu di lokasi pit stop, sudah sampai pit stop sudah aman. Tapi kalau di tengah jalan, nah ini yang repot. Ya. Terus dengan adanya ketahuan siapa yang akan berhenti di pit stop mana, nanti kita tidak usah nunggu. Ini rombongan besar itu lebih susah tuh mengurutannya. Kalau rombongan 4 orang kurang 1, nunggu sebentar lagi. Kalau rombongan besar 50 kurang 40, nah ini bingung kita, ini nunggu yang mana ini? Makanya dari awal disampaikan, kalau mau berhenti sampai mana kasih tahu. Saya mau berhenti di pit stop 2 Pak. Terus
cari informasi mau nudingnya pakai apa. Jadi goweser ini tidak disibukkan dengan masalah mikirin orang lain ini, gitu loh. Jadi pertama-tama masing-masing pribadinya harus mengurusi kemampuan masing-masing dulu. Tadi Pak Haji Asbidin sama Pak Haji Sukadi udah bilang, aku stop di bojo, misalnya gitu. Gak apa-apa. Contoh. Gak apa-apa. Itu kita tahu bahwa nanti kita Contoh Pak. checkpoint 3 kita tunggu mana hari nyampe udah berhenti. Kita udah nunggu 15 menit baru ketahuan, Pak, gak sampai sini Pak. Itu kita udah buang waktu, ya. Jadi kita ingin sama-sama nyaman gitu ya. Jadi tidak saling tunggu. Ini masalahnya rombongan besar. Karena beberapa kali kita melakukan itu, misalnya di acara di mana? Timur itu sampai 3 pit stop. Ada berangkat dari tempat saya, dari Pak Kopa, ada yang di atas. Itu udah didaftar. Nah sekarang saya lihat ini belum didaftar. Nanti kalau habis ini didaftar, nggak apa-apa. Artinya kita membawa nama besar ya. Artinya masing-masing kita berharap jangan sampai ada orang teman kita yang mengalami masalah, misalnya, waduh Pak ketinggalan, waduh ada jatuh tapi kita nggak tahu di mana dan siapa yang menolong. Ya, tolong ini kita bawa nama besar Iswana Mega sama Pertamina, saling mengingatkan, saling mengetahui teman-temannya itu. Saya nggak mungkin hafal semua ini siapa namanya dan mau sampai mana. Jadi untuk itu perlu ada. Kebetulan kalau saya pribadi ada tadi bawa satu mobil Serena. Nanti kalau perlu saya kasih nomor teleponnya Pak Ahmad. Jadi kalau misalnya mau taruh air minum di situ juga boleh, titip di situ misalnya gitu. Waduh air minum saya habis, waduh air minum saya jatuh. Kan nggak mungkin cari di tengah sawah, di tengah hutan misalnya cari Indomaret kan susah. Ya. Karena rombongan banyak nih, kalau rombongan cuma sedikit nggak masalah. Terus kemarin misalnya ada usulan, Pak pakai forwarder nggak usah. Kenapa? Kalau forwarder kan cepet banget. Dan nanti yang belakang gimana? Repot kan? Makanya kita coba nanti mengetahui dulu data-data siapa yang berhenti di stop tertentu. Nanti di awal-awal kita akan menyesuaikan dengan kecepatan mereka. Nanti kan akan bisa terseleksi, tinggal beberapa, nanti baru kecepatannya akan ditambah di akhir-akhir. Jadi tidak langsung pertama kali kalau tancap gas 100 kilo, ya udah, yang lain langsung ketinggalan, gitu ya. Ingat, prinsip kita adalah kebersamaan dan keselamatan. Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman yang super cepat, silakan memilih. Kalau menunggu dalam arti kita biasanya kan kalau cuma berempat bisa kecepatan 40 sampai 45 misalnya. Kalau sekarang nggak sampai segitu ya. Misalnya di awal-awal bisa 25, 30 atau mungkin bawah itu. Tapi nanti setelah pit stop 1, pit stop 2 selesai, barangkali sudah agak berkurang, sudah terseleksi, baru mungkin kita bisa tambah. Karena itu kita rombongan besar, ya. Jadi saya juga tidak ingin ketika saya di depan, saya dengar teman-teman ada yang Pak, ada yang ketinggalan, ada yang di belakang, ada yang tersasar, gitu, misalnya kesasar, ada kesasar. Jadi itu harapan saya. Saya ingin saya senang sekali bisa ada daftar 29 ya, tapi saya justru merasa bahwa ini pengawasan panitia harus besar, harus kuat. Ya. Dan kita ada tim medis ya, kebetulan dari Pertamina atau ada 3 orang ya. Coba katakan tim medis. Oh, di belakang ya. Iya, kita ada tim medis. Jadi biasanya nanti kita coba untuk recovery di pit-stop tertentu, misalnya ada yang butuh cover pain, ada yang butuh salpas gitu ya, mungkin ada yang kram dan lain-lain, kita ada gitu ya. Tapi yang penting tadi sudah dites denyut nadinya. Kalau denyut nadinya sudah teratur, tolong jangan dipaksa. Ya. Kalau candaan tadi Pak Haji Alan mau sprint, ya itu candaan aja, tapi sesuaikan dengan kemampuan jantungnya. Saya pasang, termasuk saya bawa jam yang bisa ukur heart rate. Masing-masing orang di sini ada usianya masing-masing. Hitungannya 220 dikurangi umur kalikan 80% itu maksimum. Ada. Tadi saya lihat tracknya ada yang naik. Jangan sampai memaksa orang di depan ngebut, kita kebut juga, tahu-tahu mundur sendiri, tahu-tahu berhenti gitu.
Jadi memang ini ada unsur risikonya. Saya mengajak teman-teman langsung panjang. Kalau ada yang masih baru, ini kadang-kadang nggak bisa mengukur kekuatannya. Jadi orang-orang ngebut, ya ngebut paksa juga. Ternyata berhenti langsung tidak kuat. Jadi memang harus ada teknik dan endurance itu otot-otot harus dilatih supaya bisa terbiasa. Ya. Jadi sekali lagi para panitia, saya nggak tahu panitia yang ikut di belakang berapa orang, karena memang kan terbagi dua, ada yang wilayah 1 dan wilayah 2. Jadi maksudnya saya ingin agar teman-teman Goeser sendiri itu yang memelihara teman-teman tahu dirinya sendiri menghubungi, jangan tunggu orang cari-cari Anda gitu, karena ini orang banyak dan kepentingannya banyak. Itu yang saya ingin pesankan kepada teman-teman. Yang muda-muda mungkin oke, tapi belum tentu yang muda-muda itu bisa mengatur napasnya ya. Pengalamannya itu bisa. Jalan panjang kemungkinan besar ada ban bocor, ada potensi, ya kan? Bannya kemudian bos ada potensi, ya kan? Air minumnya jatuh ada potensi, ya kan? Jalannya macet ada. Tadi saya sempat ada belokan macet. Ketika macet ada mungkin ada berhenti mendadak. Jadi kalau ngebut potensinya kalau kita berhenti mendadak, kalau kita branding itu ada potensi beruntun, ya. Makanya itu yang harus diantisipasi. Jadi kita tidak bisa serta-merta terus ngebut kayak sama-sama punya kemampuan yang sama, tapi karena ini bervariasi kemampuannya. Jadi sekali lagi teman-teman, masing-masing punya kemampuan masing-masing, jadi harus dilakukan. Nanti coba siapa kira-kira yang akan mendata tentang itu Pak? Kelompokan ada nggak? Siapa yang sampai mana dan sampai mana? Kira-kira yang ditunjuk siapa nanti? Ya, ini nanti ada yang ditunjuk ya. Ya, jadi nanti didaftar saja, ditanya saja. Gak apa-apa, nggak sampai. Kalau cita-citanya Pak Rajab kan sampai Makassar, mana Pak Rajab? Cita-citanya Pak Rajab memang sampai Makassar, tapi sepedanya baru dibeli kemarin. Paling tidak yang dilihat Pak Soekardi dulu. Pak Soekardi sampai mana? Kalau sudah sampai Pak Soekardi, nanti sama Pak Jica kan? Ya. Jadi itu teman-teman sekalian, hitungannya di 12 pit stop itu kita berhenti sampai di rumah dinas itu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, lama banget kan ya. Tapi kita berharap hitungan stopnya itu nggak selama itu. Hitungan stopnya misalnya begini. Kalau saya lihat ukuran makan siangnya itu kan sebelum jam 12 atau jam 1 itu ada potensi kita nanti sholat zuhur berhenti lagi kan. Nah itu harus diimbangi. Jadi mungkin makan siang itu nggak usah 1 jam misalnya, sudah cukup waktunya kita bisa lebih cepat. Kenapa? Pertama karena harapan saya ini kalau kita berhenti terlalu lama nanti bangunnya malas lagi gitu. Berhenti itu ada waktu yang efektifnya gitu. Ya. Kalau saya lihat jam makannya belum sampai jam 12 itu sudah makan ya. Tapi nanti kita sholat juga harus berhenti juga jangan sejenak. Di tengah-tengah perjalanan itu ada masjid tidak, misalnya gitu kan. Ya. Jadi itu nanti yang perlu ditambahkan pada saat tim technical meeting untuk menyusun, melengkapi dan menyempurnakan supaya nanti kita komplit. Apalagi kita sholat 2 kali ya. Kalau mau sholat 2 kali berarti nanti setelah 4 juga stop lagi. Kalau berjamaah ya silakan 1 kali. Tapi di mana? Tentukan. Kalau nggak salah tadi saya baca itu. Baru ya. Ada masjid besar ya. Oh, ya. Kita makan bukan di situ kan? Beda kan? Makan kita bukan di situ kan? Makan di warung Pak kan? Di tempat makan ada toko salah Pak. Tapi kan belum sampai jam 12 itu. Kalau menurut hitungan kami udah pas dulu Pak. Udah pas? Iya pas dulu. Oh saya lihat tadi sudah sampai jam 12. Belum Pak. Ya, artinya gini, tolong cari tempat yang memungkinkan untuk sholat itu secara bersamaan dengan kondisi masjid yang nggak besar. Kalau misalnya wudhunya cuma 3, masjidnya nggak cuma, nanti kan gantian nunggu lama gitu kan. Ya,
boleh ngopi kan, artinya nggak boleh kumpul-kumpul ngopi. Jadi gimana supaya sehat ya, kumpul-kumpul sepedaan gitu ya. Kan bisa tetap kalau di tempat kopi nggak terlalu berdekatan, jaga jarak, itu contohnya. Ya, saya kira itu sekali lagi teman-teman tetap semangat. Kalau bisa sampai akhir finish itu merupakan sebuah kebanggaan bagi masing-masing ya. Tetapi ingat, jangan dipaksakan. Karena itu jaraknya cukup jauh, waktunya cukup lama. Bayangkan jam 6 pagi berangkat sampai sana maghrib, ya kan? Kalau yang belum terbiasa bersepeda lebih dari 6 ke 7 jam, ya harus mikir-mikir dulu. Saya kuat tidak gitu ya? Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Artinya nanti kita akan coba ikut lagi yang lain yang ukurannya mungkin tidak sejauh ini, harus dilatih dulu. Saya belum tahu nih teman-teman di Parepare udah pernah latihan atau belum. Tapi kalau teman-teman di Makassar udah beberapa kali tim kita jalan 100 kilo 3 kali. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman yang sudah berlatih cukup kuat sampai dengan akhir. Saya kira itu teman-teman, dan jangan lupa berdoa ya. Dan jangan lupa melakukan stretching. Kita jarak jauh. Bahkan kita perlu menggunakan celana yang ketat, harus pakai fasili supaya kita nggak lecet. Karena kan kita duduk lama gitu, bisa juga lecet. Itu harus diperhatikan. Kalau perlu juga panas pakai sunblock misalnya gitu. Karena cukup lama kalau jalan. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Tetap semangat. Semoga semuanya selamat. Sampai tujuan merupakan kebanggaan. Sekali lagi terima kasih seluruh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Jenderal Manager Maut 7 Sulawesi beserta rombongan, selamat datang di Kota Parepare. Yang kami hormati Ketua DPD Suwana Migas Sulawesi, yang kami hormati Ketua DPC 2 Parepare beserta panitia yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, Bapak Ibu yang kami hormati, yang sama-sama malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang baik ini kita semua masih diberi kesehatan, kesediaan kita, dan utamanya pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Haji Alam yang telah mempercayakan posisi sebagai Paris Cycle Club, sebagai RC, ya. Terus kemudian super untuk besok. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita untuk Parepare yang dipercayakan mulai dari Parepare di sini depan, apa yang disampaikan tadi Pak Jin, saya pikir ya sangat paripurna. Kenapa saya bilang? Ternyata ukuran-ukuran semua PS 45, 40 itu kalau RB bisa. Kalau RB bisa, cuma kalau MTB barangkali sekitar 25 sampai 30, 35. Jadi saya hanya mau bilang pada kesempatan ini lebih baik kita ditertawai daripada kita ditangisi. Artinya apa? Jangan paksa. Itu bersepeda, itu berolahraga, jangan kita paksa. Bahwa di depan itu yang harus kita kejar, jangan. Artinya kita nikmati setiap gayungan yang ada sesuai dengan kemampuan atlet kita. Jangan kita paksa. Bagaimana saya mengejar Haji Soekardi umpama yang saya sudah dengar akan bersaing dengan Haji Alam. Jangan. Kita nikmati, enjoy aja. Enjoy aja. Jadi saya hanya mau menjelaskan karena tadi ini sudah banyak dijelaskan oleh Pak Jin. Jadi mulai dari start awal kita stretching itu perlu, jangan sampai kita kram, belum dapat kilometer 10 sudah kram. Ya. Apalagi saya lihat, kalau saya lihat tentatif ini yang paling panjang itu 16 kilo. Pit stop sudah diatur oleh panitia. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengatur
Setiap pit stop artinya di bayangan kami ini tidak jauh-jauh. Mungkin kita punya patch, kecepatan kita bisa atur sesuai kemampuan kita. Yang trouble di jalan jangan menyusahkan orang, loading cepat. Jadi saya hanya mau bilang yang trouble kita loading di mobil supaya tidak mempengaruhi yang lain. Kalau mempengaruhi yang lain, kalau memang sudah tidak mampu, jangan malu-malu untuk naik di mobil. Kita loading, jangan. Daripada kita paksa, ya kita masih mau bersepeda, kita masih mau berolahraga. Lagi-lagi saya mau bilang lebih baik kita ditertawai daripada kita ditangisi. Itu prinsip olahraga. Jangan kita paksa bahwa mau mengejar si A dan sebagainya. Yang kedua, ini yang saya mau bilang ini kalau kita ada corridors. Penggunaan corridors ini saya dengan teman-teman di PCC ambil jalur kanan. Ini harus kita sampaikan kalau ada corridors malam ini itu kita ambil jalur kanan. Pertimbangannya jalur kanan begini. Kalau kita punya jalan ini dibagi dua jalur Parepare Makassar bagi dua. Kalau kita ambil kiri, saya khawatir setiap mobil yang singgah itu akan menyulitkan person yang di belakangnya corridors. Dan kita ada RC. RC itu tidak balik-balik. Dia sesuaikan kemampuan di belakang. Jadi kalau kemampuan belakang itu 25, ya dia menyesuaikan. Jangan dia paksa. Nah, RC tidak membalik belakang begini, tidak balik. Dia tidak balik. Yang bergerak itu ada sweeper. Sweeper ini yang bergerak untuk bagaimana jangan lepas dari rombongan. Pengalaman kita ketika kita lepas dari rombongan itu ada nafsu untuk membunuh. Ada nafsu untuk membunuh, disitulah tekanan jantung denyut jantung semakin tinggi. Ya, apa yang disampaikan Pak JN tadi itu bahwa 220 dikurangi umur kali 80%, ya kita bisa bermain di sekitar itu 80 sampai 90%. Jadi kita main di zona 4 atau 3. Jangan dia naik ke zona 5. Jangan dia naik. Kenapa? Karena kalau zona 5 itu 147 ke atas. Jadi kalau kita sudah mulai bergerak dari awal, itu gunanya stressing supaya kita punya tubuh ini bergerak, pemanasan dan sebagainya. Terus yang pimpin doa siapa? Itu saya minta panitia menyiapkan membaca doa. Karena jujur saya mohon maaf Pak Manajer tidak sempat saya ikuti karena saya jam yang sama seri dari Parepare ke Makassar juga. Jadi teman-teman ini, teman-teman dengan MTB, RB, Parepare, touring ke Makassar. Kalau kami, ya Parepare, Makassar dengan sailing, ya sepeda lipat. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Kemarin saya coba, itu kita makan dari jam 6 sampai Makassar, itu 9 jam lebih dengan 4 titik pit stop, ya, 4 pit stop. Terus yang kedua, yang ketiga selanjutnya, ketika kita dapat halangan di jalan, mohon panitia diperhatikan, ketika kita dapat hambatan kesehatan, hambatan trouble mekanik dan sebagainya, karena sepedanya ada dua, orangnya sehat, sepedanya juga sehat. Orang sehat, sepeda sehat, insya Allah kita bisa sampai di finish. Tapi kalau sepeda tidak sehat, jangan malu-malu kesini ya. Nanti tempat di pit stop, umpama trouble ban, nanti di pit stop dikerja. Kalau mau lanjut. Nah, jadi ya itu yang saya mau bilang bahwa jangan sekali-sekali ikuti mobil yang sebentar berjalan. Biasa ada yang ikut di mobil, udang, jangan. Gantung di mobil, jangan. Karena mobil bergerak itu tidak selamanya jalannya mulus. Dia mulus, pas sepeda tidak mulus. Ini yang perlu saya menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita start besok dan sampai di tujuan semua selamat, tidak ada hambatan yang berarti. Itu yang barangkali yang saya mau sampaikan, bahwa kita nikmati perjalanan ini. Kalau saya melihat ini dengan 14, 16, ini fun. Dosen banyak Pak, kita fun saja. Jadi tidak usah kita ngebut sampai mau lambung si A, si B dan sebagainya. Artinya lebih baik kita diketahui daripada kita ditangisi.
Jangan, tidak sesuai kemampuan kita. Ya, kalau saya lihat sepeda di depan tadi Pak Jim, ada RD, saya cuma punya bayangan ketika RD yang bermain ya dia bisa bermain antara 35 sampai 47. Kalau wilayah Parepare, ya kalau wilayah Parepare, karena kemarin juga teman-teman di Makassar bikin untuk RD itu main-mainnya 50-an. 50-an. Jadi ini dia bikin, dan di dalam situ ada orang bule ikut dan sebagainya. Jadi memang seperti itu. Itu barangkali dari kami, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan besok. Kami dari PCC tetap mengawal, ada RC, ada teman yang lain. Ya. Nah ini yang saya mau sampaikan juga panitia, kalau bisa samping ada Polres di depan yang memang sudah disiapkan, mungkin ada yang di belakang sebagai penutup. Ya, karena kalau tidak ada penutupnya bisa masuk kendaraan. Nah ini yang kita tidak mau. Ya, kita tidak mau. Jadi kalau ada yang disiapkan oleh panitia di depan ada, ya, sebagai pembuka jalan, terus kemudian yang di belakang itu ada sebagai penutup supaya kendaraan itu tidak masuk di situ. Kapan dia masuk, dia akan menghalangi goser yang lain. Nah, dan saya berharap jangan kita lepas dari rombongan. Ketika lepas dari rombongan, lebih baik naik di loading saja. Nanti sampai lagi dekat Maros, umpama mau dikasih turun, ya silakan lagi. Karena biasanya itu, kalau ada mau sampai di kota, turun Pak. Turun, untuk menyatakan dirinya bahwa saya sampai di Bandung, saya sampai di Pangkep, dan kemudian saya sampai di Makassar dan sebagainya. Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Jangan kita malu-malu. Artinya kita bersepeda, kita mau enjoy dan kita mau sehat. Ya, bukan kita mau sakit, kita mau sehat. Apa yang disampaikan tadi Pak Jem itu memang sudah boleh saya katakan bahwa itulah pesepeda. Begitulah setiap olahraga harus ada itu. Dan itu yang menjadi ukuran kita, makanya ya kalau dia bilang ada jam ya ini. Ya, saya kalau melihat HM-nya saya di sini. Jadi kalau saya lihat HM-nya saya sudah main 140 saya turun. Ya, itu. Jadi kita pesepeda artinya olahragawan sudah harus punya ini Pak. Karena kalau tidak kita tidak bisa kontrol kita punya. Kita punya jantung, kita punya oksigen, apa kita tidak bisa. Nah inilah gunanya jam sekarang yang semakin canggih. Ya, kita harus miliki apabila kita mau sehat. Demikian lebih kurang barangkali saya mohon maaf Pak Jim dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang kami hormati. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.